Saya sering kini dengar, "Bang, kapan listing?" Jika belum ada di exchange, gimana bisa dipilih perusahaan besar? Pertanyaan itu wajar, karena secara umum, proyek kripto sering berawal dari listing, lalu naik turun karena spekulasi pasar. Tapi Interlink berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar mengikuti pola itu. ETL dan ETLG dibangun dari akar yang jelas untuk memfasilitasi jaringan manusia nyata dan fungsi utilitas yang benar-benar jalan dalam sistem. ETLG dirancang untuk merepresentasikan partisipasi manusia yang terverifikasi. Token ini bukan hanya angka di grafik. Ia diproduksi hanya melalui kontribusi nyata, verifikasi, aktivitas, keterlibatan. Pemegang ETLG bahkan punya hak suara dalam tata kelola DAO. Akses awal ke Launchpad dan bisa digunakan sebagai alat pembayaran di mini apps yang berkembang di ekosistem. Emphasize, ITL yang hanya sekadar nama. Ini dirancang sebagai aset strategis institusional, dimiliki oleh venture capital, mitra ekosistem, dan pemain besar lainnya untuk mendapatkan akses ke jaringan human layer staking dan integrasi dukungan terhadap keputusan jaringan yang berjangka panjang. Itulah yang membuatnya unik. Dua token dengan peran jelas. Satu sebagai representasi jaringan manusia, lainnya sebagai alat infrastruktur untuk institusi dan integrasi. Dan karena keduanya belum listing di exchange, belum diperdagangkan publik, itu artinya belum melewati siklus spekulasi yang biasa kita lihat di kebanyakan proyek. Yang dilihat institusi bukanlah grafik harga, melainkan fungsi nyata dan nilai jangka panjang. Jadi bukan sekadar soal listing dulu, lalu hype, tapi soal utilitas dulu, jaringan aktif dulu, baru kemudian institusi masuk melihat nilainya. Dan tanggal 28 nanti, Interlink akan mengumumkan perusahaan-perusahaan yang sudah memilih ETL dan ETLG sebagai bagian dari cadangan aset mereka. Tidak karena tren, tapi karena peran yang nyata dalam jaringan yang sedang dibangun.